Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal mengupas tuntas data tes kemampuan akademik atau biasa kita sebut TKA tahun 2026 yang baru banget dirilis. Nah, buat kalian yang peduli sama dunia pendidikan, angka-angka ini tuh bukan cuma deretan statistik membosankan. Ini ibarat cermin besar yang nunjukin kondisi real pendidikan dasar dan menengah kita sekarang. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri, dan jujur aja ada beberapa temuan yang bakal bikin kita cukup kaget. Di sesi ini, perjalanan kita bakal seru banget. Kita mulai dari melihat rapor nasional secara garis besar, lalu ngebahas kesenjangan antara nilai bahasa dan matematika. Setelah itu, kita coba lacak di mana sih nilai-nilai sempurna itu berada, memetakan ketimpangan antar provinsi, dan terakhir, kita bakal kasih sorotan khusus ke daerah-daerah peraih nilai tertinggi. Bagian pertama, rapor nasional. Yuk kita tetapkan dulu titik awalnya, biar kita sama-sama tahu gimana sih rata-rata kemampuan siswa kita secara nasional saat ini. Perlu dicatat nih, data yang kita pakai ini datang langsung dari sumber resminya, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini adalah angka nyata yang mengukur kemampuan jutaan siswa dari Sabang sampai Merauke. Bisa dibilang ini rapor nasional kita yang paling valid. Nah, TKA 2026 ini tuh fokus banget buat ngukur dua mata pelajaran inti, Bahasa Indonesia dan Matematika. Pengukurannya dilakukan di dua jenjang, yaitu tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah dan tingkat SMP atau Madrasah Sanawiyah. Kenapa dua pelajaran ini? Karena ini adalah fondasi mutlak literasi dan numerasi anak-anak kita. Bagian kedua, kesenjangan bahasa versus matematika. Disinilah kita mulai menemukan hal yang jujur aja jadi semacam pemisah yang sangat besar di dunia pendidikan kita. Kalau kita perhatikan rata-ratanya, kontrasnya itu kerasa banget. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, rata-rata nasional siswa SD dan SMP itu bertengger dengan cukup nyaman di kisaran angka 60. Lumayan kan? Tapi tunggu, pas kita geser ke matematika, nilainya anjlok drastis. Rata-rata anak SD cuma dapat sekitar 43, dan yang lebih bikin elus dada, anak SMP kita rata-ratanya cuma nyangkut di angka 40. Jomplang banget kan? Jelas, ini bukan cuma kebetulan atau beda-beda tipis. Kita ngelihat ada penurunan sekitar 20 poin yang persisten banget di pelajaran matematika dibandingkan bahasa Indonesia. Dan ini terjadi di semua kelompok usia loh. Baik itu anak SD yang baru belajar hitung-hitungan dasar sampai remaja SMP, masalahnya kurang lebih sama besarnya. Ini nunjukin kalau ada rintangan sistemik yang besar banget dalam pendidikan numerasi kita. Bagian ketiga, melacak nilai sempurna. Nah, buat tahu seberapa berat sih sebenarnya kurikulum matematika kita ini, yuk kita alihkan pandangan kita dari rata-rata ke puncak kurva. Siapa aja sih anak-anak yang berhasil menaklukkan tes ini dengan sempurna? Kabar baiknya dulu nih. Ternyata ada 4.509 siswa SD di seluruh Indonesia yang berhasil dapat nilai sempurna, 100 tanpa celah, di ujian bahasa Indonesia. Angka yang luar biasa ya. Ini membuktikan kalau banyak banget anak-anak kita yang kemampuan literasinya udah top banget sejak usia dini. Tapi, coba deh kita bandingkan dengan yang satu ini. Dari populasi siswa SMP di seluruh penjuru negeri, coba kalian tebak berapa banyak yang dapat nilai 100 di ujian matematika. Cuma 271 anak. Kalian bayangin aja, dari jutaan anak SMP se-Indonesia Raya, jumlah peraih nilai sempurna ini bahkan gak bakal cukup buat menuhin kursi di satu studio bioskop. Kalau kita rekap, anak yang dapat nilai sempurna di matematika, angkanya emang super langka. Cuma ada 814 siswa di tingkat SD dan menyusut drastis jadi 271 aja di tingkat SMP. Ini benar-benar jadi bukti nyata betapa luar biasa sulitnya penguasaan matematika buat anak-anak kita. Apalagi kalau kita sandingkan dengan ribuan anak yang dapat nilai 100 di pelajaran bahasa tadi. Jauh banget perbandingannya. Melihat fenomena tadi, otomatis muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Kira-kira apa iya geografi ikut bermain di sini? Apakah di mana seorang anak bersekolah itu berdampak pada tinggi rendahnya nilai mereka secara nasional? Bagian keempat, memetakan ketimpangan provinsi. Karena setelah kita gali datanya, sayangnya performa akademis di Indonesia saat ini masih kerasa banget kayak sebuah lotre geografis. Pas pertama kali lihat tabel data mentah dari kementerian ini, jujur aja agak bikin pusing ya dengan deretan angkanya yang padat banget. Tapi tenang, kalian nggak perlu repot-repot baca semuanya. Biar aku aja yang merangkum temuan-temuan utamanya buat kalian. Coba lihat ekstrimnya di sini, ada rentang luar biasa, lebih dari 20 poin, antara daerah dengan performa tertinggi dan terendah untuk bahasa Indonesia SD.
3 posisi teratas didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, dengan DI Yogyakarta memimpin di angka 75. Sementara, di ujung bawah spektrum, provinsi seperti Aceh, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara tertahan di skor kisaran 53 hingga 54. Dan coba tebak, pola yang sama persis terulang di matematika SMP. DI Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Tengah lagi-lagi berada di pucuk pimpinan, sementara Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Sulawesi Tengah kembali menempati posisi 3 terbawah. Fakta bahwa daerah yang sama terus-terusan ada di posisi atas dan bawah ini jadi indikasi kuat banget kalau ketimpangan regional ini udah mengakar dalam banget di sistem pendidikan kita. Bagian kelima, sorotan pada peraih nilai tertinggi. Daripada kita cuma fokus ke ketimpangannya, mending kita zoom in sedikit ke provinsi yang berhasil mendobrak kurva nasional. Apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka? Di Yogyakarta, ini benar-benar melesat jauh loh. Kita balik lagi ke rata-rata nasional yang kita bahas di awal tadi. Secara nasional, nilai bahasa Indonesia SD itu ada di angka 60. Tapi Yogyakarta, mereka luar biasa, tembus di angka 75,14. Artinya, mereka berlari mendahului rata-rata nasional dengan jarak 15 poin penuh. Dan hebatnya lagi, supremasi ini nggak cuma di pelajaran bahasa. Di mata pelajaran matematika SMP yang super horor tadi, saat rata-rata nasionalnya cuma mentok di 40, sekian, DI Yogyakarta tetap bisa ngegas dan narik nilainya ke angka 51,65. Di mapel sesulit ini pun, mereka masih unggul lebih dari 11 poin di atas kurva nasional. Keren banget kan? Jadi, bisa kita simpulkan performa regional mereka ini dengan satu kalimat. DI Yogyakarta melakukan sapu bersih. Berdasarkan rilis data resmi ini, mereka mencetak skor rata-rata tertinggi di setiap kategori umur dan pelajaran tanpa sisa. Tertinggi di Bahasa Indonesia SD, Matematika SD, Bahasa Indonesia SMP, dan Matematika SMP. Ini sih definisi dominasi total. Pada akhirnya, membedah data TKA 2026 ini menyadarkan kita pada 2 realitas pahit. Ada 2 kesenjangan nyata yang harus kita hadapi. Pertama, kesenjangan mata pelajaran, di mana kemampuan numerasi atau matematika anak-anak kita masih jauh banget tertinggal di belakang literasi bahasa. Kedua, kesenjangan regional, fakta bahwa kualitas hasil pendidikan yang memuaskan itu masih terpusat di wilayah tertentu aja dan meninggalkan provinsi-provinsi lain di belakang. Tentu aja angka-angka ini bukan sekedar diagnosis akhir. Ini justru jadi peta jalan kita ke depan. Pertanyaan terpenting yang tersisa buat kita sekarang, khususnya buat para pembuat kebijakan, pendidik, dan juga orang tua adalah gimana caranya kita menjembatani jurang yang dalam antara pelajaran bahasa dan matematika ini. Dan yang jauh lebih penting lagi, gimana kita memastikan supaya kode pos atau letak geografis tempat seorang anak dilahirkan gak lagi mendikte batas maksimal dari potensi pendidikannya. Sambil kalian merenungkan hal itu, aku ucapin terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di analisis data berikutnya.